وعدد كماله صلى الله ربنا نور المبين وعلى للمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد طافى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabban siwah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum alayh. Bidna Allahumma al khair wa inna alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudariku jamaah Majelis Ilmu Fiqih Masjid Al-Muhajirin Api rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, nikmat bermacam daripada fasilitas kehidupan yang dimudahkan Allah, nikmat rezeki, nikmat taufik dan hidayah yang menjadikan sebab kita mampu berkumpul, duduk betah di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan kita niatkan Bapak hadirin ibu-ibu rahimani rahimakumullah, setiap ketaatan kita lakukan
adalah kita niatkan sebagaimana juga di samping menjalankan perintah Allah juga mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tempat rasa kita malam ini berada pada malam terakhir daripada bulan Muharram, yang mana insyaallah Selasa kita masuk tanggal 1 Safar. Bulan Safar merupakan salah satu bulan yang ada dalam kalender Islam. Bulan yang merupakan bagian daripada 12 bulan dalam hitungan bulan Hijriah. Bulan Safar ini ikhwan rahimakumullah, sedikit sebagai mukadimah kita perlu angkat, merupakan bulan yang sama seperti bulan lainnya. Bulan yang baik, bulan yang berkah, tidak ada keburukan di dalamnya. Walaupun ada sebagian orang yang masih menyimpan pemahaman jahiliyah yang mereka meyakinkan kalau bulan Safar ini bulan bala, bulan buruk, bulan yang tidak bagus, sehingga sampai hari ini masih kita dapatkan ada orang-orang yang Bapak hadirin rahimakumullah, mereka enggan menikahkan anak-anak mereka di bulan Safar. Ketika mereka sudah duduk rasana nak ngawinkan anak, lalu memilih salah satu tanggal yang akan dilakukan akad nikah, lalu ada yang bilang coba jingok dulu hijriahnya tanggal berapa itu. Begitu tahu masuk bulan Safar, nah kaget dulu, jangan, tak bagus ngawin ke budak bulan Safar katanya Pak. Ini na'udzubillah min dzalik, pemahaman jahiliyah, pemahaman yang salah fatal, pemahaman yang sudah ditepiskan, dibuang oleh Rasulullah dari semenjak datangnya Nabi Muhammad dengan bilisanil lisan wa bisanil hal, dengan lidah dan perbuatan Nabi melarang kita untuk percaya bulan Safar bulan bala. Bulan Safar bulan berkah ya ikhwan rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan la adwa wala tayra wala safar. La adwa wala tayra wala safar. Jangan kamu percaya dengan penularan. Ya kita jelaskan Pak ya, penularan yang bagaimana yang dimaksudkan dalam ungkapan Nabi ini. Wala tayra, jangan pula percaya dengan tahayul. Percaya dengan tahayul. Dan jangan pula kamu percaya dengan bulan Safar bulan bala. Ini Rasul sudah mengingatkan. Yang dimaksud pertama la adwa di situ, jangan percaya dengan penularan, bukan berarti Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Dalam Islam penyakit menular itu ada. Penyakit menular itu ada. Bahkan dalam kaidah, dalam salah satu kaidah Islam mengatakan jika engkau hendak masuk suatu wilayah, suatu tempat, dan kau dapatkan tempat itu sedang ada wabah, maka jangan masuk, dilarang. Tapi kalau kau sudah ada di dalam tempat itu lalu wabah itu datang, jangan keluar. Artinya jangan nyari bala, jangan nyebar ke bala, jangan bawa penyakit, jangan menyebarkan penyakit. Itu kaidah dalam syariat memang begitu, seperti itu. Nah, penularan ikhwani ada juga. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang salah satu penyakit. Kalau engkau menyaksikan ada seorang punya penyakit disebutkan nama Rasulullah, maka larilah kamu dari orang tersebut seperti kamu lari dari kejaran macan. Artinya menjauh, karena itu berbahaya, menular. Yang dimaksud Rasulullah SAW tidak ada penyakit yang menular, bukan berarti tidak mengatakan adanya penyakit menular itu ada. Seperti yang sekarang kita sering, zaman dari dulu sampai detik ini masih macam-macam penyakit menular. Bukan cuma COVID yang sudah lewat, macam-macam orang bisa menular penyakit itu. Cuma termasuk satu yang kesalahan, walaupun fakta kedokteran mengatakan benar, tapi tidak boleh pula meyakini. Ini termasuk dalam Rasulullah, meyakini ini nular gara-gara bapak aku dulu punya penyakit ini. Kadang-kadang dokter kan lemah apa ngomong, ada sejarah apa. Ketika kita datang nak ngecek gula, ada sejarah apa jadi. Apa dia maksud kamu Pak? Sejarah. Mungkin orang tua kamu dia punya penyakit ini. Oh iya bapak aku ada. Oh sudah pantas berarti kau ini nular dari bapak kau. Nah, lemah nih yang dia ngomong. Berarti bapak punya bapak itu sampai ke Nabi Adam penyakit nih. Enggak. Nah yang seperti itu yang dilarang oleh Rasulullah. Punya kepercayaan walaupun memang secara ilmu kedokteran barangkali mengatakan oh ini karena gen, ini karena dari keturunan. Demi Allah haram hukumnya kalau kita meyakini itu, lalu kita akan menyalahkan orang tua kita. Ini efek buruknya. Lalu kita akan ketakutan ini penyakit bakal nyambung ke anakku. Haram hukumnya ini. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua yang dilarang Rasulullah, meyakinkan kalau aku ini gara-gara si fulan nular. Penyakit menular itu ada, tapi jangan pernah meyakinkan apalagi sampai menyalahkan. Cobalah aku tidak salaman sama si fulan itu, aku tidak kenal penyakit gatal ini.
Cobalah aku dah duduk samping si fulan, aku dah kena TBC ini. Coba aku dah pakai baju bekas si fulan, aku dah kena penyakit ini. Itu yang diharamkan oleh Rasulullah. Jadi penyakit menular itu ada, tapi meyakinkan dan menyalahkan orang lain atau suatu sebab, gara-gara inilah aku tertular, gara-gara inilah aku tertular. Coba aku tidak ke situ, tidak kena aku. Coba aku tidak dekat sama si fulan, tidak kena aku. Ini yang dilarang oleh syariat. Semua penyakit bala musibah itu dengan kehendak Allah. Boleh jadi Pak, ini contoh saja zaman Covid kemarin. Kami punya teman anak PLN Pak. Kebetulan dia subhanallah ditugasi sama temannya keluar Palembang. Nah, ini mereka ngambil kos. Berdua tinggal Pak, satu kamar. Berdua tinggal satu kamar. Pergi ke dari Palembang sehat walafiat. Begitu sudah lewat berapa minggu, subhanallah, kedua-duanya dalam keadaan sehat, cuma ada gejala sih kok. Pas mereka makan bareng, yang si kok ngomong, tidak berasa makanan ini. Kan salah satu Covid itu kan sifatnya gitu Pak. Tak berasa, lemak aja kawannya tadi. Aja kawan kita namanya Fajar itu. Lemak, berasa lemak nih. Coba aku cicip punya aku. Lemak aja dia. Mengapa aku rasa beda? Coba cium. Noh, tak kati bau pula. Kan tanda-tanda Covid itu tak bisa nyium, tak bisa ngerasa. Nah, kena kau di kawan tadi. Tidak ketakutan dia Pak. Nah, kena kau. Kalau pakai logika, kalau kena harus dua-duanya kena. Kalau pakai logika, harus dua-duanya kena. Dan subhanallah, yang ini tidak ketakutan dia. Dia tetap hidup bareng, makan bareng, sekamar bareng. Sampai Palembang sehat walafiat. Yang ini pun walaupun hilang penciuman dan rasa, dia tetap fit, sehat walafiat. Nah, tidaklah harus menular itu, tidak. Jadi kalau sampai menyalahkan gara-gara aku makan di tempat si fulan aku kena penyakit ini, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Gara-gara aku minum cangkir bekas si fulan aku kena penyakit ini, nah itu yang diharamkan. Kena tak kena sudah ketentuan Allah. Ada Pak cerita benar, orang ketakutan terlalu sampai seperti ini. Pas suatu acara maulid makan halakoh Pak. Makan halakoh itu sunnah. Jadi pas dia sudah terduduk, kebetulan satu halakoh dengan orang yang tahu dia ada sejarah TBC. Jadi kebingungan, nah mana aku nih, sisip kalau kawan ini bersin laju aku. Nyari pura-pura HP, nak nelpon, lari dia Pak. Maaf aku nak nelpon dulu, kalau dong nak masuk sini jatuh yang lari dia Pak. Pas lari pindah, nengoknya sudah dong duduk di situ, nanti ke dia nyari halakoh lain. Dan dia mas aman, alhamdulillah aku tak kenal. Alhamdulillah aku tak duduk samping si fulan. Subhanallah, kebetulan si fulan ini makin bersin pula. Bersin dan batuk. Nah, kau lajunian jadi ya. Untung aku lapin pindah. Subhanallah, selesai halakoh Pak, makan selesai. Besok, lusa sampai berapa jengoknya kawannya sehat galau. Tidak kata yang kena sakit batuk, TBC atau justru dia yang kena. Batuk-batuk dia. Mengapa aku nih batuk nih? Sampai tambah hari tambah parah, ke dokter dia. Puji dokter, bapak nih kan sudah gejala TBC. Yang lari dikirim Allah Pak. Yang duduk dilindungi Allah, yang ngatur itu Allah. Cuma maaf kalau memang kita tahu ada orang punya penyakit yang berbahaya menular, boleh kita lari itu boleh, menghindar, tapi dengan etika, dengan adab. Tapi ketika kita sudah terduduk, jangan sampai nyakitkan hati ini orang. Kita lari dia tersinggung, itu menjadi dosa buat kita Pak. Nah di saat itulah tawakal sama Allah. Bapak saya baca wirid Pak, tiap kita baca sholat di sini, mudah-mudahan bukan ketika saya sholat sama bapak saja, tapi menjadi bagian daripada sunnah yang kita hidupkan di masjid kita. Setiap habis sholat kita ada wirid Pak, makanya saya sangat kadang-kadang sedih. Ya tapi nggak bisa ngomong apa lagi Pak. Kadang-kadang ketika sedang wirid lihat beberapa bapak-bapak kita langsung sholat sunnah. Saya cuma bisa husnuzon, mungkin dia kebelet ada suatu acara atau suatu hajat yang dia harus cepat tinggalkan masjid. Kalau enggak sabarlah sejenak. Baca zikir wirid yang diajarkan Rasulullah, yang kami baca semua imam di sini saya kira sama baca walaupun beda-beda bacaan, sumbernya dari Rasulullah. Di situ diajarkan Pak, setiap hari kita diajarkan tauhid, akidah. Cuma mungkin kita enggak paham selama ini bacaan itu apa, cuma kita baca aja, pahala dapat. Ungkapan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'uzal jad minkal jad. Ini luar biasa, tauhid akidah.
Jadi kita bingung kalau ada kelompok yang mengatakan nggak ada wirid setelah sholat. Ini na'udzubillah min dzalik. Ada 1001 hadis Nabi mengajarkan wirid pada sholat, dari yang sahih sampai muttafaqun alaih, hasan, dhaif pun ada. Apa artinya wirid yang kita baca tadi, Pak? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang Kau mau berikan kepada kami. Kekuatan hanya milik Allah, baik itu kebaikan atau keburukan. Tidak ada orang yang mampu mencegah apa yang sudah Allah ingin berikan kepada kita. Allah memberikan kita rezeki, berikan kita sehat walafiat, selamat. Orang pingin mencegah, nggak bakal mampu. Alladzi qasim lak hasil ladek, alladzi laghadik la yati ilaik. Yang sudah bagian kau pasti nyampe ke kau, yang bukan bagianmu tidak bakal datang kepadamu. Kejarlah kau. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada orang yang mampu memberi apa yang Allah cegah. Orang mau ngirim kita penyakit apapun, Pak, sengaja ditular-tularkan, mungkin mau mencelakakan kita dengan bermacam-macam kejadian. Kalau Allah tidak berkehendak itu terjadi, maka tidak akan mereka mampu. Tidak bakalan mampu kalau tidak menghendaki. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang mampu menolak apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Berapa banyak orang hebat, super hebat, Pak, raja, presiden, menteri, orang kaya, punya dokter spesialis segala macam, ada dia. Kemana dia jalan dokternya ikut. Tapi ketika sakit juga tetap. Ketika sudah ajal meninggal juga tetap. Bahkan kadang-kadang dokternya duluan meninggal. Itu semua sudah tentuan Allah. Jadi pertama, la adwa wala tayra, jangan percaya dengan tahayul, sugestian kata orang kita, Pak. Jangan. Ya, Bapak kebetulan keluar balik ke rumah, lihat ada burung hantu di atas rumah atau burung hitam gagak. Wah, ini biasanya dong nak meninggal. Ya, Pak, lihat ada burung di atas atap genteng, langsung kita bilang, wah, ini caknya dong nak meninggal. Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika kita jalan naik mobil, Pak, kayak sekarang misalnya habis sholat isya kita mau pulang, kebetulan di bawah mobil ada kucing hitam mia bimia, nggak ada putihnya sama sekali. Pas kita lihat ada orang bilang, Pak, ada kucing, turun, kita usir. Pas kita lihat kucing itu keluar, kaget kita, Pak, hitam. Sudah, kucing udah lari, kita jalan. Subhanallah, begitu sampai di simpang di situ, nggak sengaja ditabrak orang, atau kita nabrak orang. Langsung pikirannya, ini gara-gara kucing tadi nih. Ini gara-gara kucing tadi nih, bawa sial. Haram hukumnya. Tidak boleh. Kau sehati-hati apapun, kalau Allah sudah mengendaki keburukan datang, pasti datang. Orang yang lalai lengah, kalau memang Allah tidak menghendaki terjadi suatu musibah, tidak akan terjadi suatu musibah. Nah, yang ketiga, wala sofaro, kata Rasulullah. Tidak boleh percaya bulan sofar, bulan bala, bulan buruk. Masih, Pak, saya dapatkan itu. Orang-orang yang tidak mau ngawinkan anak di bulan sofar. Boleh Bapak nanti cobalah sedikit di survei, tanya tukang tenda, bela paling gampang, Pak, sama tukang catering. Bulan sofar ini ada penurunan, peningkatan, nurun, Pak. Tidak banyak orang masih punya keyakinan seperti tadi. Bulan sofar bulan tidak bagus, bulan bala, sehingga mereka tidak mau menikahkan anak. Mereka tidak mau menikahkan anak, tidak mau buka usaha, tidak mau, kalau orang di pertanian itu pun tidak mau mulai nanam segala macam. Kenapa? Mereka punya prinsip kalau bulan sofar bulan tidak baik, haram hukumnya. Pertama, Rasul sudah mengucapkan ini kalimat. Kedua, nih buat orang-orang yang masih suka ngatakan, ngapo kamu tidak galak ngawin karena bulan sofar, jiwang dulu tuh tidak bagus, nganten ke pendek jodoh, inilah macam-macam. Padahal banyak Pak orang kawin di bulan-bulan lain, umur jodohnya pendek. Orang kawin bulan sofar sampai punya cicit, nggak putus, nggak ada hubungan dengan bulan. Nah, satu lagi sampaikan, kalau mereka bilang bulan sofar dah bos ngawinkan, dengar ya akhi, kau umat Rasulullah atau bukan? Kau cinta Nabi atau bukan? Kau mau ikut Nabi atau enggak? Rasulullah, garis bawah ini, Pak, menikahkan putrinya yang tercinta, Sayyidah Hubabah Fatimah Zahra, dengan Imam Ali bin Abi Thalib di bulan sofar. Kasih tahu mereka, kalau mereka masih mencari dalih, nggak mau ngawinkan, nikahkan atau hal-hal yang positif, yang baik di bulan sofar dengan alasan bulan sofar bulan bala. Dengar, pertama Rasul sudah melarang.
Kedua, bukan cuma ucapan, tapi Rasulullah langsung praktek. Beliau paling tahu tentang keberkahan hari dan bulan. Beliau nikahkan putrinya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul dengan Imam Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Kasih tahu. Kalau masih iyo, tapi wong dulu tuh, nah masih Pak, macam ini Ahmad atau Lembang Pak, teka, tinggal ke sudah. Kita sudah kasih tahu ini Rasulullah. Kau mau pilih orang dulu, pilih Rasulullah. Kalau mau pilih Rasulullah, kau selamat. Ikut orang dulu, naudzubillah. Seakan-akan kita mengatakan Rasulullah itu nggak pandai memilih waktu. Yang tahu tuh kami. Naudzubillah min dzalik. Jadi nggak ada istilah percaya bulan Safar. Beb, mana cerita rubu akhir itu? Nah, ada lagi Pak rubu ya, nanti kita bahas insyaallah pertemuan yang berikutnya. Ya, kita ada pembahasan fikih malam ini yang harus kita lanjutkan Pak. Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Jadi sekali lagi khulasah kesimpulan, bulan Safar bulan berkah, tidak ada keburukan di situ, tidak ada suatu hal-hal yang janggal yang buruk. Kapan kejadian terjadi musibah akan Allah jadikan, walaupun di hari di bulan yang penuh berkah. Berapa banyak orang yang mendapatkan musibah di hari Lebaran, berapa banyak orang mendapatkan kecelakaan bahkan beruntun ketika mereka pulang mudik di 10 terakhir bulan Ramadan. Macam-macam. Idza adara syai'an ay yakul lahu kun, kalau sudah Allah kehendaki sesuatu terjadi maka pasti akan terjadi. Oke, ikhwan rahimakumullah. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam ilmu fikih. Kemarin sudah kita jelaskan tentang larangan-larangan bagi orang-orang yang berhadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil yaitu yang mewajibkan wudu. Sudah kita bahas kemarin, larangan orang yang tidak punya wudu ada 4. Larangan bagi orang yang tidak punya wudu ada 4 perkara. Pertama, sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, termasuk sujud tilawah, termasuk sujud syukur, termasuk sholat jenazah. Yang kedua, tawaf, baik itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Wajib punya wudu, tidak punya wudu harus dia berwudu kembali. Ketiga, menyentuh Al-Quran. Nyentuh aja Pak, haram hukumnya bagi orang yang tidak punya wudu. Keempat, membawa Al-Quran. Menyentuh atau memegang boleh kita gabungkan jadi satu. Kalau membawa boleh jadi pakai tentengan, pakai tas, atau langsung bawa pakai tangan. Kalau ngebawa pakai tangan berarti sudah jelas menyentuh, memegang plus membawa. Ini diharamkan. Diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Kalau baca sudah kita jelaskan kemarin, baca boleh. Tanpa wudu baca Quran boleh, tapi dengan catatan dia tidak memegang Al-Quran. Kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar juga mengenai bagaimana dengan hukum yasinan yang suka dibagikan. Bapak suka bagi tahlilan, dibagikan yasinan. Kebetulan kita udah batal wudu, boleh nggak pegang? Sementara saya nggak hafal yasin, saya pengen buka sementara dibagikan itu. Apakah boleh saya memegang tanpa wudu? Membaca yasin apapun bagian Al-Quran tanpa wudu boleh. Tanpa wudu. Kalau bapak hafal yasin, hafal apa, baca tanpa pegang kitab, tanpa pegang apapun, itu boleh jelas. Sekarang pegang yasinan, apa hukumnya? Pegang kitab-kitab wirid yang sering kita baca di rumah. Ada Majmu' Syarif, ya, ada Khulasatul Madad, ada macam-macam. Maka di situ hukumnya boleh tidak boleh kita lihat persentase isi kandungan Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Kalau isi Al-Qurannya di situ lebih banyak atau sama dengan yang bukan Al-Quran, maka hukumnya seperti megang Quran, haram bagi yang nggak punya wudu. Nah, bagi yang nggak punya wudu, selain Al-Quran di sini yang dimaksud Bapak, termasuklah doa-doa, zikir-zikir, doa awal tahun, akhir tahun, atau mungkin sultan munajat, gosidah, sholawatan, maulid di kitab tersebut. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa apapun selain Al-Quran. Jadi kalau yasinan yang Bapak dibagikan, di situ ada surat Yasin, ada Fatihah jelas, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul berminas. Ada juga tabarok kadang-kadang, ada juga kadang-kadang tambah lagi waqiah dan beberapa surat. Di samping situ banyak terjemah-terjemah. Banyak tulisan Latin, Yasin, Y-A-A-S-I-N, misal itu Pak. Ditambah lagi ada doa awal tahun, doa akhir tahun, talqin mayit, doa tahlil. Itu semua walaupun berbahasa Arab, bukan Al-Quran.
Tinggal kita ukur yang mana yang lebih banyak, Al-Qur'annya atau yang bukan Al-Qur'an. Sekali lagi, yang maksud bukan Al-Qur'an termasuk yang berbahasa Arab, seperti doa-doa tadi, atau hadis Rasulullah, atau sholawat dan lain-lain. Selagi yang Al-Qur'an ini tidak lebih banyak atau tidak sama dengan yang bukan Al-Qur'an, maka hukumnya boleh dipegang walaupun tanpa wudu. Tapi kalau sama atau Al-Qur'annya lebih banyak, maka hukumnya haram untuk dipegang atau disentuh. Jelas insya Allah. Kemudian kami sudah jelaskan juga kemarin, termasuklah kalau kita pegang leher ada Al-Qur'annya. Jelas yang namanya leher untuk Al-Qur'an. Beda dengan meja ini Pak. Kalau meja ini relatif, boleh jadi malam ini bukan Quran, boleh jadi dipakai untuk Quran. Tapi yang namanya leher dominan kita pakai untuk Quran. Maka di situ ada Quran, kita pegang lehernya juga nggak boleh. Walaupun kita pegang lehernya, karena ada Al-Quran di situ. Jelas. Kemarin juga sudah sering kita sampaikan untuk Quran lewat HP. Ketika tampil di layar itu tulisan Al-Quran, maka hukumnya hukum Quran. Begitu sudah kita robah, yang tampil itu bukan lagi Quran, maka hukumnya kembali menjadi HP. Jelas insya Allah. Dilarang sholat baik wajib dan sunnah, dilarang tawaf baik wajib atau sunnah, kemudian dilarang memegang dan dilarang membawa Al-Quran. Kalau baca Quran boleh, kalau sekedar tidak punya wudu, Bapak hafal Yasin, silakan baca. Ada khataman Quran, ikut duduk, kebetulan kita nggak punya wudu, boleh. Wadduha wal laili idza saja, terus sampai alam nasr. Pas ketemu ayat Al-Qalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, boleh kita baca walaupun nggak punya wudu. Tapi begitu ada perintah untuk sujud tilawah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu sunnahnya sujud, kecuali di waktu yang dilarang sholat, seperti ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, itu dilarang sujud tilawah, nggak boleh. Nah sekarang kita katakan sekarang nih lagi maghriban baca surah tersebut, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, maka untuk sujud tilawah atau sujud sejadah yang boleh hanya orang yang punya wudu. Yang enggak punya wudu diam, atau diganti dengan tasbih bagiyatus sholihah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, 3 atau 4 kali sebagai pengganti sujud. Jelas insya Allah. Sekarang kita masuk yang berikutnya, larangan bagi orang yang junub berhadas besar dengan sebab junub. Junub sudah pernah kita bahas Pak ketika pembahasan tentang mandi wajib. Junub itu boleh saja terjadi dengan maaf ya, pembahasan mungkin agak sedikit lebih dalam, tapi ini penting. Keluar mani. Orang yang keluar mani maka distatuskan junub. Dengan sebab apa? Macam-macam. Boleh jadi mimpi basah, boleh jadi naudzubillah min dzalik, haram hukumnya onani itu haram Pak. Dari semenjak kita kecil sampai kita balik, sampai kita kawin, sampai jadi kakek-kakek, haram hukumnya. Bukan berarti orang sudah nikah boleh. Ini saya sampaikan ya, ini hukum utama Pak. Yang boleh melakukan onani cuma satu, istri kepada suami, suami kepada istri. Tapi kalau kita melakukan sendiri, buat kita sendiri, haram hukumnya. Terlepas sampai keluar mani ataupun tidak, perbuatan itu haram. Baik. Atau mungkin dengan dia berhayal, syahwatnya naik sampai akhirnya keluar mani, atau jima, berhubungan suami istri, entah keluar di dalam atau keluar di luar, pokoknya yang namanya keluar mani hukumnya orang itu junub. Termasuk minta maaf orang berhubungan tapi nggak keluar mani, yang namanya dua kemaluan, iltiqa khitanin, kata Rasulullah, idza taqa khitanin fa alaihil ghusl. Kalau dua kemaluan ketemu, laki perempuan, terlepas masuk atau tidak masuk, ketemu nih dua kemaluan, terlepas keluar mani atau tidak keluar mani, hukumnya junub, wajib mandi. Kita apa ya, ini terus kita sebetulnya yang begini-gini Pak, perlu Bapak pelajari sebelum kita kawin dulu. Anak-anak muda seharusnya mau kawin belajar yang bab begini biar paham. Nah, satu lagi,
Kalau bercumbu itu belum tentu mewajibkan mandi, kecuali kalau sampai keluar mani. Kalau dia bercumbu tapi lepas begitu saja, nggak sampai keluar mani, maka ini orang nggak kena junub namanya, nggak wajib mandi. Ada orang mimpi yang menyebabkan seharusnya basah, tapi pas bangun melihat nggak ada sesuatu yang keluar. Apakah wajib mandi? Tidak. Apakah dia junub? Tidak. Ada orang nggak ngerasa mimpi apa-apa, pas bangun lihat, loh kok maaf keluar mani. Boleh jadi orang yang terlalu kecapean, boleh jadi, atau dia punya mani yang memang masya Allah banyak, bisa jadi keluar sendiri. Sekali lagi saya ulangi, yang namanya junub itu boleh jadi pertama karena adanya keluar mani, baik dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, lewat mimpi tadi, atau lewat onani, atau lewat setubuh, atau lewat berhayal, dan seterusnya. Kemudian termasuk hitungan orang junub adalah kalau sudah bertemu dua kemaluan, laki dan perempuan. Nanti terlepas naudzubillah min dzalik itu haram, yang sifatnya mereka berzina, atau yang halal dengan pasangan yang halal, itu hukumnya junub walaupun tidak sampai keluar mani. Terlepas maaf sampai masuk atau enggak masuk, enggak keluar mani, itu sudah junub namanya, wajib mandi. Jelas? Kalau bercumbu lalu keluar mani, junub, wajib mandi. Tapi kalau sekedar bercumbu tidak sampai keluar mani, maka tidak dikatakan junub dan tidak wajib mandi. Jelas? Jelas Pak, insyaallah. Sekarang yang kita bahas bukan masalah wajib mandi atau tidak mandi, ini sudah bahasan, sudah lewat itu. Yang kita bahas sekarang, apa hukumnya orang ini, larangannya apa bagi orang yang junub. Orang junub, baik laki atau perempuan, itu dilarang 6 perkara. Kalau tadi untuk orang nggak punya wudu 4, untuk orang yang junub 6 perkara. 4 pertama itu yang dilarang tadi, masuk dia ke dia larangan itu. Orang junub haram hukumnya sholat. Orang junub haram hukumnya tawaf. Orang junub haram hukumnya memegang atau menyentuh Al-Quran. Orang yang junub haram hukumnya membawa Al-Quran. Apa yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, diharamkan juga untuk mereka. Plus ada tambahan. Apa itu? Membaca Al-Quran. Kalau orang nggak punya wudu, masih boleh baca Quran. Tadi sudah kita sampaikan, Pak. Boleh dengan hafalan kita baca Quran tanpa nyentuh Quran. Tapi orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran. Jelas? Jelas insyaallah ya Pak ya. Nah, kecuali nanti dibahas Pak ya, ngobrolnya nanti Pak. Kalau Bapak ngobrol sekarang nanti ini nggak masuk. Dibahas nanti. Kecuali kalau Al-Quran itu diniatkan doa atau tahassun untuk menjaga diri, seperti kita baca doa kalau naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim, mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Itu ayat Al-Quran, tapi sudah menjadi bagian dalam doa naik kendaraan. Seperti kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab, ayat Al-Quran, tapi sudah menjadi lumrah doa itu. Maka kalau memang niatnya bukan baca Quran, niatnya baca doa, maka boleh untuk dibaca. Bagi orang yang junub nanti hukumnya juga nanti sama dengan orang yang haid dan nifas. Sekarang kita bahas dulu tentang orang yang junub. Nah, orang yang junub, Al-Quran diharamkan untuk dibaca, disentuh, dibawa, dipegang, dibaca, haram hukumnya. Bagaimana dengan zikir? Di sini ada khilaf ulama. Kalau zikir ada yang mengatakan makruh karohatan syadidah, makruh yang tebal makruhnya, mendekati haram tapi enggak haram. Katakan termasuk haram. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat. Makruh saja melafazkan zikir. Ya, menyebut nama-nama yang dimuliakan, menyebut nama Allah. Kita lagi junub Pak, ada teman nelpon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kebetulan kita lagi junub misal. Nah ini hukumnya ada yang mengatakan haram, tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan makruh. Karahatan syadidah artinya makruh yang levelnya tinggi, mendekati yang haram. Artinya semaksimal bisa dihindari. Bersin lagi junub, alhamdulillah. Nah ini enggak diharamkan, tidak diharamkan karena memang masyru', memang disunnahkan. Ada orang ucap salam dari luar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti telepon, kita jawab waalaikumsalam. Nah, makanya pendapat yang pertama itu lebih kuat, tidak diharamkan. Tapi ahsan wa afdal, kita jangan memelihara junub, Pak. Orang yang rumah yang dimana di situ ada orang junub, malaikat Allah nggak masuk. Kalau malaikat nggak masuk, ini hadis Rasulullah, maka syaitan yang akan masuk. Maka nasihat bagi kita semua, terutama yang kita punya pasangan barangkali, kalau kita habis melakukan hubungan suami istri, jangan sampai kita sampai subuh baru mandi. Disunnahkan kalau memang nggak mandi berwudu, disunnahkan berwudu. Bagi orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran. Kemudian yang keenam, diharamkan mukus duduk di masjid. Haram hukumnya. Masjid, kalau musola nggak apa-apa, makruh. Tapi kalau masjid haram. Makanya minta maaf Bapak, saya prihatin. Kita orang banyak, bukan cuma saya, banyak asatidz, ya, guru-guru kita prihatin juga. Orang sekarang kayaknya gampang banget ngerubah musola jadi masjid. Apalagi zaman Covid kemarin. Gara-gara nggak boleh Jumatan, bikin Jumatan semua musola. Covid udah selesai, Jumatan jalan terus. Disulap, musola jadi masjid. Hati-hati, masjid itu punya hukum macam-macam loh. Ente ngomong masalah dunia di dalam masjid, haram hukumnya. Perempuan haid masuk masjid, haram hukumnya. Nggak gampang-gampang masjid itu. Jangan cuma maaf, kadang-kadang lebih kotor lagi pemikiran kalau masjid ada income-nya, kalau musola nggak ada income. Waduh, ini parah ini. Nggak boleh, nggak sembarang kita mau jadikan suatu tempat itu jadi masjid, apalagi yang memang sudah tadinya musola disulap jadi masjid. Walaupun Anda lebarkan 10 meter kanan 10 meter kiri, ada aturannya dalam syariat. Kapan kita boleh bikin masjid di dekat masjid yang sudah ada. Bukan mentang-mentang, maaf, ini saya dapatkan di sana, di daerah Borang, Pak. Mentang-mentang komplek mau bikin masjid sendiri. Di sana komplek juga bikin masjid sendiri. Sementara masjid yang asli, masjid kampung, masih kosong. Cuma lanasnya apa? Udah kesepakatan jamaah masjid, kesepakatan jamaah komplek. Lo nggak bisa kesepakatan inti sama inti, kesepakatan dengan hukum, bukan dengan kita. Baik, insyaallah jelas. Ikhwan rahimakumullah. Jadi untuk junub ada tambahan 2. Apa tadi? Membaca Al-Quran dan menetap di masjid. Nah sekarang contoh misal, ada orang Pak tidur, anggaplah di bulan Ramadan, tidur dia di masjid, subhanallah mimpi basah. Maka ini orang harus cepat keluar dari masjid. Nggak boleh pakai duduk dulu, tahu dirinya mimpi basah, duduk dulu, pakai nelpon dulu, ngobrol dulu, haram. Dia harus cepat keluar dari masjid, karena dirinya diharamkan untuk masuk masjid orang yang dalam keadaan junub itu. Nah gimana kalau seandainya kejadian ada orang kebetulan tidur malam, tidur di masjid, marbot nggak kelihatan, dikunci masjid, dia ketinggalan di dalam, mimpi basah malam-malam Pak. Tahu dia nih hukum nggak boleh aku nih, tapi mau keluar masjid, pintu udah pada dikunci. Jam 2 kejadian, nunggu subuh jam 5:50. Berapa jam dia akan mukus berada dalam masjid dalam keadaan junub? Haram hukumnya. Apakah ada solusi? Ada. Dia mau keluar nggak bisa, pintu semua dikunci. Kalau dia memaksa maka akan merusak. Nggak boleh. Ada solusi. Ini penting kita belajar. Solusinya gimana? Mau keluar nggak bisa, mau wudhu nggak bisa, apalagi mau mandi nggak bisa. Maka saat seperti itu lakukan tayamum. Tayamum. Ini sekedar muakkatan, sementara, emergen. Begitu pintu udah dibuka, jadi ketika kita sudah tayamum, nggak ada yang terbuka, udah solusinya tayamum. Tayamum dengan niat mengangkat hadas besar.
Selesai tayamum, duduk, boleh kita untuk duduk di masjid tadi. Begitu pintu udah dibuka, cepat keluar untuk mandi. Bukan berarti sudah selesai tayamum, sudah, itu cuma sekedar untuk keadaan darurat. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hadas besar lagi, haid dan nifas. Saya bapak-bapak nggak ngalami, tapi kita perlu tahu. Nanti insya Allah habis ini kita bahas sedikit tentang pembahasan haid, mungkin nggak malam ini. Haid nifas, kita laki-laki nggak ngalami, tapi kita nggak lepas hidup dengan orang-orang perempuan, Pak. Entah emak kita, entah istri kita, entah putra-putri kita, entah saudari kita. Maka sedikit banyak kita harus paham tentang haid dan nifas ini. Perempuan nggak paham, suami nggak paham, bisa celaka. Celaka bagaimana? Terjerumus dalam kemaksiatan atau dosa. Haid nifas itu hukumnya nggak simpel. Banyak orang-orang awam, perempuan-perempuan awam, cuma taunya haid itu kalau keluar darah, kalau udah selesai berarti suci. Nggak segampang itu. Hukum haid nggak segampang itu. Ada jabarannya, ada pembahasannya. Nah, sekarang bagi perempuan yang haid dan nifas, apa larangan bagi perempuan haid dan nifas? Bapak masih ingat tadi 6 poin, 4 yang dilarang tambah 2 bagi orang junub. Semua larangan bagi orang yang nggak punya wudu, semua larangan bagi orang junub berlaku bagi perempuan haid dan nifas. Artinya perempuan yang haid dan nifas dilarang sholat, dilarang tawaf, dilarang menyentuh Quran, dilarang membawa Al-Quran, dilarang membaca Al-Quran, dilarang duduk di masjid. Perhatikan ini Pak, penting. Kepada pengurus masjid, minta maaf. Banyak masjid-masjid yang wallah alam niatnya apa sekadar menjalankan sunnah, apa memang di situ ada mencari pemasukan buat masjid, membolehkan orang numpang akad nikah di masjid. Memang akad nikah di masjid itu sunnah, akad nikah di masjid itu sunnah. Tapi yang berabe di negeri kita di Indonesia ini Pak, kalau akad nikah perempuan ikut masuk ke masjid. Sekarang mampukah kita sebagai pengurus masjid yang mengizinkan perempuan, entah emaknya pengantin, entah saudarinya, entah bibiannya, keluarganya yang pasti, itu pasti pengen masuk masjid. Kalau kita di sini akan nikah laki-laki perempuan dipisah di belakang, oke, cantik, tapi apakah kita bisa menjamin tuh perempuan nggak ada yang haid atau nifas? Kalau ada mereka yang haid atau nifas masuk masjid, kita yang nanggung dosa. Kalau bapak berani, silakan perempuan masuk, tapi yang haid dan nifas tolong tidak masuk. Berani nggak sampaikan itu? Kalau ternyata mereka tahu tapi mereka masih melanggar, itu urusan mereka sama Allah berarti. Tapi kalau kita tidak menyampaikan ini dan mereka nggak tahu, atau mereka tahu tapi pura-pura nggak tahu, maka dosa kita nggak dapat. Kita kena dosa. Haid dan nifas haram masuk masjid. Lalu ada tambahan lagi buat mereka menjadi 8. Apa itu? Berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Perempuan yang haid diharamkan berpuasa. Bahkan ketika mereka sedang berpuasa, tinggal 5 menit, 10 menit sebelum azan, maka hukum puasanya batal dan wajib dibatalkan. Apa maksudnya wajib dibatalkan? Misal azan tinggal 20 menit lagi, haid itu datang, secara hukum udah batal puasanya. Lalu dia bilang, tanggungan nanti pas buka saja aku makan dan minum. Gak boleh. Kau harus minum sekarang. Kau harus makan walaupun sekedar sebiji beras. Makan. Nunjukkan kalau kau patuh kepada Allah, gak mau puasa. Karena kalau orang itu mempertahankan, tanggunglah sejam lagi aku udah galak, batalkan setengah jam lagi, tanggung kaget pas buka aku nak melok buka. Jaturi melok buka tapi sekarang batalkan. Ini nanti ada pembahasan lagi Pak, apa yang istilah nanti turun mana, jawab mana, insya Allah pertemuan yang akan datang. Kemudian yang diharapkan bagi perempuan yang haid dan nifas itu adalah diceraikan. Nah, hukum cerai ini perempuan haid dan nifas, perempuan yang haid itu haramnya Pak, bukan ke dia tapi ke kita suami. Yang perlu digarisbawahi, perempuan yang sedang haid itu kalau dicerai jatuh talak. Perempuan sedang hamil dicerai jatuh talak. Kenapa kok kita mencerai dilarang ketika istri kita sedang haid? Karena itu akan memanjangkan masa iddah. Apa pula masa iddah itu Bib? Insyaallah mungkin sudah masuk waktu Isya Pak. Kita lanjut pada malam Senin yang akan datang.
Penting Pak, wallah penting. Ya. Di antaranya larangan untuk dilakukan di sini sebagian ulama mengatakan haram juga bersetubuh. Perempuan lagi haid kita setubuhi Pak. Ada yang mengatakan termasuk larangan yang diharamkan. Walaupun maaf bukan zina hukumnya, tapi haram. Dan yang dikhawatirkan kalau sampai terjadi pembuahan, kemungkinan besar itu anak cacat. Itu anak cacat. Nah, nanti beda kalau dia istihadah. Insyaallah kita lanjut kembali bismillah secara fiat kalau nggak ada halangan. Ini malam saya anggap qodoan Pak atas 2 minggu lewat yang saya nggak masuk. Insyaallah kalau nggak ada halangan secara fiat malam Senin depan kita lanjut pembahasan fikih kita dan mudah-mudahan pencerahan-pencerahan manfaat untuk kita. Dan ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita Pak, biar mereka paham apa yang mereka dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam syariah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan isya. Yang mau berwudu silakan Pak. Setelah adzan nanti kita salat sunnah baru salat isya. Fadhal. Ya. Allah